We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Agus Junawan, seorang pelukis, guru lukis, seniman keramik. Ya. Setelah melihat karya-karya Bapak, jenis karya Bapak itu jenis lukisan apa Pak? Silakan Pak. Jadi jenis karya saya itu yang sekarang ini adalah abstrak kontemporer. Abstrak kontemporer. Ya, jadi saya mulai dari style realism, kemudian ekspresi impresionisme, kemudian beralih lagi ekspresionisme, pointillism, terus sampai ke abstrak, Pak. Begitu. Dari proses ke proses itu apa yang membuat Bapak pindah dari satu style ke style lain, Pak? Silakan. Itu kenapa saya bisa berpindah style? Itu memang perjalanannya cukup lama. Jadi ada satu kebosanan di dalam melakukan satu style, terus itu melulu, akhirnya kita pelajari style-style yang lain, yang akhirnya mentoknya saya ke abstrak kontemporer. Perjalanan itu sampai mentoknya di situ. Dan saya merasa nyaman di situ. Pernah nggak Pak? Pernah nggak dari jenis-jenis lukisan itu dicampur jadi satu, Pak? Belum pernah. Pernah sekali, cuman impresionisme dengan ekspresionisme itu saya gabung. Karena itu masih ada kesamaan. Kalau in kan ke dalam, kalau X itu keluar. Jadi saya gabung, bagus sekali. Dua style itu saya gabung bagus. Tapi kalau untuk penggabungan dari seluruhnya itu belum ada karyanya. Kalau realis ke impresionisme sudah pernah gabungan. Malah realis bisa ke dekorativisme. Nah itu, gitu Pak. Pak, kalau abstrak itu kapan stopnya, Pak? Kalau abstrak itu kalau dikatakan stopnya kurang tahu juga. Maksudnya kapan sewaktu Bapak melukis kan? Melukis abstrak itu kapan berhenti melukisnya itu? Oh ya, udah cukup gitu. Oh gitu. Kayak ketika melukis ya, kan kalau sudah banyak pengalamannya itu rasa ini terasa, Pak. Sehingga kalau sudah dirasakan oleh hati, ini harus berhenti. Tidak bisa dipaksakan, oh kurang ini, tambahkan ini. Wah, itu nggak bisa. Itu bukan melukis. Itu jauh. Jadi seperti membatik. Kalau dekorativisme, itu kan tambah, wah kayaknya kurang cahayanya, tambahin lagi. Oh besok, sekarang udah selesai, pas lihat besok, wah ini kayaknya kurang hitam. Wah ini kalau di abstrak tidak bisa Pak. Abstrak itu hari itu jadi, hari itu dibuat, hari itu jadi. Nah, dan ada kepuasan tersendiri luar biasa. Gitu Pak. Biasanya pakai apa Pak? Watercolor atau cat minyak atau pastel? Medianya macam-macam saya pakai Pak. Ada watercolor, ada acrylic paint, ya, ada oil pastel, ya,
ada lagi charcoal, ada lagi pakai apa itu cat poster, macam-macam Pak, gitu Pak. Pernah nggak dari bahan-bahan cat itu dijadikan satu kanvas atau satu kertas gitu Pak? Nah itu pernah Pak, itu namanya mix media. Jadi saya gabung cat akrilik dengan poster color, ya. Saya gabung lagi dengan charcoal, saya gabung lagi dengan cat tembok, dan itu hasilnya luar biasa. Malah saya gabung dengan pilok untuk apa itu finishing touch-nya. Nah, gitu Pak. Belajar seni rupa ini dari mana Pak? Otodidak atau memang kuliah seni rupa? Ya, saya itu belajar dari seni rupa Pak. Jadi dari apa seni rupa ITB Bandung, kemudian lanjut lagi kerja setahun, lanjut lagi saya di arsitektur apa YAI di Salemba. Nah itu akhirnya saya bekerja di konsultan perencanaan, tapi hati saya itu memanggil saya harus jadi seniman. Awalnya pelukis. Nah ya harus jadi seniman. Dan saya mengajar akhirnya dari kerja awalnya di konsultan, dan saya terpanggil untuk mengajar. Nggak tahu, jadi begitu saja Pak. Jadi mengajar malah lebih lama, selama 15 tahun. Kalau Mengajar seni kerja rupa. di ya, Mengajar seni rupa. iya, mengajar ke seni dan budaya, gitu. Jadi itu lebih lama mengajar daripada kerja di konsultan. Budaya apa Pak yang diajarkan Pak? Ya, budaya itu apa yang diajarkan tentang apa itu macam-macam seni tari, kita harus mengungkapkan apa tarian mana dari tradisional mana, terus seni apa budaya barat, budaya timur, seperti itu Pak. Jadi asal dari budaya nenek moyang. Jadi anak-anak saya ajarkan juga seperti itu. Pengalaman Bapak apa yang paling sulit menjadi seorang pelukis Pak? Nah itu pengalaman saya paling sulit itu kesatu ketika akan melukis tidak menemukan ide. Ketika akan melukis, di hati mau melukis tapi ide tidak ada, kosong. Kemudian kedua, ketika mau melukis saya lihat tidak ada kanvas. Kenapa? Karena tidak ada uang kanvasnya. Jadi saya harus tercurahkan saja, kreativitas saya harus berjalan hingga apa tetap berlangsung untuk berkesenian. Tidak akan ada pepatah tidak ada gading kayu pun, seperti itu. Terpenting ada saya berkarya. Oke. Di dalam karya Bapak yang judulnya Engklak-engklakan, apa yang Bapak lihat Pak? Dan mengapa engklak Ya. dilukiskan? Ya, engklak itu ini saya persiapkan untuk jawabannya. Karya engklak itu di dalam karya saya, ya, karya engklak-engklakan judulnya, yaitu saya melihat fenomena kegembiraan anak-anak, ya, bermain bersama-sama. Jadi engklak itu ngariung. Jadi ngariung di buruan, ya, kumpul bersama dalam bermain bersama, gitu Pak. Jadi bermain di kala bulan purnama di malam hari, kemudian bermain di tanah, dan bermainnya di tanah lapang, ya, terang bulan, jadinya seperti itu. Nah, engklak sendiri apa namanya?
dalam engklat sendiri itu ada kegembiraan, Pak. Kegembiraan, senang, kebebasan anak-anak, bisa tertawa, ya, bermain, kebersamaan teman-teman dan lain. Kemudian di situ ada saling memberi, saling kerja sama, saling saling asuh, seperti itu. Jadi itu Pak jawaban saya. Kenapa engklak-engklakan gitu ya? Sekarang Jadi kalau dalam sudah jarang Pak itu. Sudah jarang Pak. Jadi saya membuat lukisan itu untuk membangkitkan anak-anak mengenal permainan yang sudah lama atau jadul gitu ya. Tapi itu membuat senang. Sekarang kan zaman sekarang itu senangnya anak-anak bermain gadget ya. Bermain gadget ada engklakan. Mereka ada secara digital ya, bermain perang-perangan, membuka rasa perang. Kalau zaman permainan dulu itu kan anak-anak bersatu, saling membela, ya, saling membantu, saling memberikan kemenangan dari satu dengan yang lain. Dan mereka melakukan itu dengan rasa gembira, senang, happy. Dan perkawanan masih tetap terjalin terus. Seperti itu. Ya. Beda sekali Pak dari zaman dulu dan sekarang. Jadi saya mau tambahkan dalam engklak itu di situ ada anak-anak yang bermain itu berupa titik-titik Pak. Itu anak-anak kayaknya itu kelihatan dari jauh sepertinya ya. Kita memandang mereka gembira, berkumpul gitu. Ngariung di buruan itu berkumpul dengar kegembiraan itu. Nah, seperti itu, Pak. Di dalam karya Ketikaku di Perjalanan, Pak, ini ada karya Bapak. Itu perjalanan dari mana ke mana, Pak? Oh, yang di perjalanan itu ya, Pak ya. Itu saya tulisan itu jadi karya yang berjudul Ketika Ku di Perjalanan. Jadi lukisan itu menggambarkan ketika saya berjalan ke Yogyakarta. Jadi saya menghadiri pembukaan pameran sekaligus saya ikut berpameran di Jogja. Saya waktu itu kirim 2 lukisan. Nah, ketika ke Jogja itu naik kereta. Di dalam perjalanan sore hari saya duduk melihat ke jendela, ada mentari sore menjelang maghrib Pak. Di situ ada saya berikan warna kuning kemerahan ya. Kemudian saya berdoa di dalam kereta itu biar untuk pameran di Jogja ini semoga lancar dan ada peminat yang memiliki karya saya. Kemudian sampai di Jogja jam 5.30 terlihat lagi ada ufuk di timur ya, agak kebiruan abu-abu gitu. Maka saya gambarkan ada kebiruan. Jadi yang mulai terbit matahari. Nah, dari situ saya berdoa lagi supaya ada keselamatan, kebahagiaan yang menyelimuti saya. Ternyata itu saya dalam perjalanan selamat. Kemudian lukisan pada waktu pameran tidak terjual. Tapi setelah saya bawa pulang ke Jakarta, justru terjual. Biasanya seperti itu, Pak. Pak, sewaktu mengalami masalah seperti yang tadi yang saya tanyakan, pengalaman paling sulit, kalau tidak ada kanvas misalnya, lalu mungkin dengan media lain. Nah, tapi
kalau tidak ada penjualan itu bagaimana Pak solusinya? Ya memang kalau dulu sebelum ada pandemi itu penjualan tuh bisa laku itu melalui hubungan perkenalan juga Pak awalnya. Berlanjut lama-lama akrab, dan kemudian dia bisa tertarik melihat karya-karya saya, kemudian beli. Dengan pada waktu pameran mereka datang, saya menceritakan kenapa asal-usul lukisan itu, saya ceritakan, mereka tertarik, ada salah satu yang beli gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pandemi. Nah, itu sekarang ini menurun, Pak. Terus terang, menurun dalam hal penjualan. Kadang saya dibagi dua, di mana ada karya apresiasi, ada karya memang khusus craft gitu. Jadi bisa dijual di mall atau di galeri gitu. Tapi kalau ke karya apresiasi itu tidak sembarang untuk dibeli gitu. Jadi dia harus tahu ceritanya dulu. Kenapa mau memilih karya saya, dan saya akan ceritakan. Jadi sekarang ini saya by phone, menawarkan by phone, ya. Karena mereka juga sibuk. Aduh Pak, mohon maaf keadaan sekarang itu belum ada titik terang. Jadi saya belum dulu. Kadang saya terima jawaban seperti itu. Tapi kadang juga ada yang mereka menyadari keadaan dan kondisi para pelukis atau seniman dalam keadaan minim, ya. Nah, mereka juga hidup matinya itu dari karya, dijual karya, dan mereka terus terang ya apa saja bisa dilakukan, yang penting bisa makan. Jadi kalau saya bertahan Pak. Sebab kenapa? Banyak kawan-kawan saya itu profesi pelukis, profesi seniman, mereka karena butuh kebutuhan ya untuk sehari-hari, mereka menjadi tukang ojek. Mereka jadi ada yang kuli panggul, mereka ada yang antar barang-barang. Nah itu mencoba seperti kawan-kawan itu tidak bisa Pak, nggak ngerti saya. Padahal saya juga kan. Tapi ada aja Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ada saja rezeki dari tiba-tiba saya nggak merencanakan apa-apa, tahu-tahu ada pesanan 1-2 order gitu ya. Nah itu berjalan. Walaupun masih banyak yang kurang, tapi saya mencoba bersabar Pak, karena itu ujian bagi saya. Di pandemi ini sangat-sangat ujian, dan akhirnya saya berontak dari perasaan ini untuk melukiskan lukisan tentang pandemi. Bapak bisa lihat di di Instagram, ya, itu ada karya banyak juga karya-karya yang temanya pandemi. Jadi ada kegeraman, kekesalan, kemudian ada juga yang akhirnya merujuk bahwa di pandemi ini semua akan kembali, ya. Apapun yang merasa punya kita, pekerjaan, keuangan, jabatan, itu ditarik kembali oleh Sang Kuasa. Hilang. Banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak orang yang sudah tidak punya uang, banyak orang yang jabatannya menurun, gulung tikar, apalah segala sesuatu. Tapi mereka hanyalah diuji kesabaran, mampu bertahan hidup. Nah itu diminta untuk ciptanya untuk berkreativitas, kreatif
untuk bisa survive. Seperti itu, Pak. Oke, keramik dan lukisan, Pak. Bapak juga Iya. berkreasi dalam dunia keramik. Apa garis merah yang bisa kita tarik, Pak, di antara keramik dan lukisan ini? Ya, seni keramik dan seni lukis, ya, yang kita bisa tarik garis merahnya adalah sama-sama asik melakukannya. Walaupun medianya berbeda, kalau keramik itu adalah tanah liat atau tanah lempung atau tanah gerabah, ya. Tapi tanah keramik pun khusus untuk keramik. Nah, kemudian beda juga dengan seni lukis, bahannya juga macam kanvas, kertas, ada media. Tapi dari benarnya itu sama-sama mengasihkan, sama-sama mengeluarkan ide kreativitas. Keramik tidak yang saya bikin tidak biasa bikin keramik seperti gelas. Nah, ini buatan saya, Pak. Jadi saya pakai untuk minum seperti ini, gitu. Jadi kalau ini kan biasa, tapi kalau saya melakukan ini ada teksturnya, ada motifnya, jadi bukan seperti gelas lagi, malah seperti hiasan. Seperti itu. Jadi sama pun dengan melukis juga perlu ada kreativitas, ada tekstur, ada segala macam. Nah, jadi itu saja untuk kita bisa tarik benang merahnya adalah melukis sama-sama memuaskan, menyenangkan, menggembirakan, itu saja. Ya. Pak, mengajar murid apa, Pak? SD atau SMP, SMA atau dewasa? Ya, saya mengajar murid SD, murid SMP, SMA, malah perguruan tinggi juga ada. Gitu. SD, SMP, SMA. Kalau SD itu yang paling banyak. Karena mereka anak-anak itu kalau saya lihat murni ya, lucu, kemudian dia apa adanya gitu. Nah itu sebenarnya seniman itu harus belajar dari anak-anak yang menggoreskannya tuh nggak takut-takut. Dia berani apa adanya gitu. Oh ini ya akan seperti itu. Yang akhirnya mereka berani untuk melakukan menggores, membuat karya sampai dia suka. Yang akhirnya suka dengan karyanya, suka sama gurunya. Karena mereka pikir, wah saya bisa begini karena Pak Agus gitu. Jadi saya mengajarkan mereka itu suka dulu, kemudian baru dia senang, dan akhirnya mata pelajaran seni dan budaya itu bagi mereka mata pelajaran yang luar biasa. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam kelas itu seperti hingar-bingar untuk menyambut mata pelajaran saya. Tapi mereka tetap disiplin, begitu Pak. Nah, Oh iya, anak SMP juga sama. Iya. Nah, lukisan yang di belakang itu Pak, silakan. Oh, ini yang di belakang ini lukisan lukisan Allah. Jadi karena saya beragama Islam, saya harus menumpahkan semua itu ya dalam hati saya, karena yang begitu agung Allah itu, pencipta bumi dan langit, pencipta manusia dan alam raya, sehingga saya kagum dengan Allah itu yang menciptakan saya seperti ini, dan dialah yang bisa mengobati hati saya. Dan juga di mana saya berkarya
bukanlah tangan saya yang menggerakkan. Di mana saya mau berkarya bukanlah ide saya yang menggerakkan atau otak saya yang menggerakkan, tapi Sang Kuasa lah, yang Maha Kuasa lah yang menggerakkan tangan saya menjadi karya yang indah, dan hati saya pun digerakkan olehnya. Otak saya juga digerakkan olehnya. Jadi apapun bidang yang kita tekuni, kita selalu dibimbing dan diarahkan oleh Yang Kuasa. Jadi aman saja Pak. Kalau memang saya tidak bisa ngojek atau buka usaha lain, ya memang Allah itu suruh saya stay untuk di seni. Karena banyak kawan-kawan saya yang sudah ngojek itu tidak berkarya, Pak. Karena dia capek. Pulang ngojek itu capek, mau berkarya udah nggak mampu mengangkat pensil ataupun kuas. Kalau saya berkarya terus, dari pagi, siang, sore, malam. Besok lagi begitu, pagi, siang, sore, malam. Seperti minum obat. Sehingga banyak sekali karya saya yang menumpuk, ya. Tapi saya yakin karya saya yang menumpuk itu akan ada jodohnya. Jodohnya yaitu ya para kolektor atau pembeli yang akan berminat untuk memiliki karya saya. Disitulah Pak. Jadi saya lukiskan Allah secara abstrak kontemporer, ya. Dia walaupun tidak kelihatan wujudnya, tapi terlihat dari tulisan di dalam Al-Quran. Itu saja yang saya bisa ungkapkan. Kita kan nggak tahu bentuk Allah seperti apa. Gitu. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus atas waktunya, atas pengetahuannya. Sangat luar biasa. Sama-sama, Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.